Assalamualaikum welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, jadi ini di siang hari yang bahagia ini, oke, aku akan berbagi pengalaman sama Mam. Gimana sih caranya ngajarin anak kita yang special need itu supaya bisa berdoa, ngaji dan lain sebagainya. Karena kan mungkin kalau misalnya yang umat muslim seperti aku gitu, itu mengalami hal-hal kesulitan kalau misalnya ngajarin anak special need ini untuk berdoa, ngaji apalagi. Nah, kali ini aku akan berbagi sedikit pengalaman aku tentang hal tersebut. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini, dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Sesuatu hal yang mudah untuk mengajarkan anak special need itu untuk ngaji, untuk berdoa, apalagi butuh waktu dan proses yang gak sebentar. Itu pun yang aku alami. Jadi dulu awalnya sih aku agak bingung, gimana sih ngajarin L ini ngaji, gimana sih ngajarin L ini berdoa gitu. Akhirnya ya mau nggak mau, karena memang itu harus dilakukan, dan aku memang pilihkan, yang pertama tuh aku pilihkan sekolah L yang memang support anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tapi juga memfasilitasi anak-anak kita untuk belajar agama. Di sekolah L itu memang ada kelasnya untuk sholat, terus untuk ngaji. Nah, walaupun memang anak kita kan nggak seperti anak pada umumnya gitu ya, bisa disuruh, terus habis itu bisa diminta untuk ayo duduk ngaji dulu. Nah, nggak seperti itu gitu. Tapi memang karena anak kita special need, jadi pada saat teman-temannya belajar ngaji, teman-temannya sholat di sekolah, nah itu L tetap diikutkan untuk mengikuti proses tersebut. Walaupun mungkin nanti dia di pertengahan dia udah mulai bosen, dia pergi main yang lain gitu, terus atau mungkin nanti di baru di awal-awal dianya sudah kabur kemana, tapi nggak masalah, itu tetap dilakukan terus. Jangan di stop anak yang nggak mau, bosen terus kita biar aja, enggak, tetap aku lakukan. Jadi walaupun tidak serta merta saat itu juga dia langsung mengerti, tapi karena sering dilakukan sama pihak sekolahnya, sama gurunya, jadi untuk huruf-huruf ijaiyah itu L udah lumayan mengerti, udah beberapa huruf dia mengerti, dan untuk beberapa doa dia sudah bisa. Nah, untuk gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan wudhu itu dia ngerti. Nah, pada saat di rumah, jadi pas pada saat diajakin sholat, diajakin wudhu, dia itu udah mulai mengerti. Nah, untuk sholat juga sama, kalau misalnya aku lagi sholat atau papinya lagi sholat, itu sering diajakin memang, jadi sholat sama-sama, sholat berjamaah, walaupun kadangan suka nggak mengikutinya sampai akhir, tapi dia mau gitu mengikuti prosesnya, walaupun sampai setengah jalan, nanti dia udah fokusnya terpecah, dia melakukan hal yang lain, itu nggak masalah. Yang penting rutinitasnya tetap kita lakukan seperti seperti biasanya gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang spesial gitu antara anakku yang normal dengan anakku yang spesial. Kalau jamnya sholat ya sholat gitu. Kalau misalnya di sekolah ada jamnya sholat ya ikut sholat, di sekolah ada jamnya ngaji ya ikut ngaji gitu. Cuman memang mungkin untuk belajar ngaji sendiri gitu yang seperti kakaknya kan ada kelas ngaji, ikut TPA gitu. Nah, kalau aku memang belum ngikutkan LTPA, hanya belajar sedikit-sedikit aja untuk dia supaya familiar dulu gitu. Karena kan ya PR lagi gitu, karena untuk memilihkan tempat TPA apalagi untuk anak kita yang special need itu kan nggak mudah. Dan sekarang mau manggil guru ngaji ke rumah karena lagi pandemik juga lagi mikir-mikir dulu gitu. Jadi memang untuk ke TPA untuk anak special needs kalau aku belum.
tapi mungkin ada pilihan yang lain, kita bisa panggil guru ngaji ke rumah, itu salah satu pilihan. Nah, tapi sebelum itu kita lakukan, kita tetap bisa melakukan hal yang lain yang kita ajari sedikit-sedikit di rumah atau di sekolahnya, terus kita follow up lagi di rumah, jadi anak terbiasa. Nah, ini aku akan share videonya El. Ini semalam sebenarnya El memang sudah sering melakukan ini gitu. Jadi aku share video El saat El sebelum tidur, doa sebelum tidur. Oke, kita simak ya. Mi Bismika Ahya wa bistika amin. Tangannya gimana kalau amin? Gigi ompong mana? Nah, itu tadi videonya tentang El berdoa sebelum tidur ya. Mungkin memang untuk artikulasinya nggak begitu jelas ya, karena memang itu doa yang biasa disebutin. Kalau misalnya memang yang biasa dilafalin El, kalau ada salah-salah sedikit harap maklum, memang belum begitu jelas artikulasinya, tapi El sudah hafal doa ini. Dan untuk menghafalkan doa tidur itu memang aku nggak perlu waktu terlalu lama ya, jadi aku biasakan aja. Mama bisa lakukan juga di rumah, karena kalau mungkin mau tidur anak lebih fokus gitu. Jadi memang kondisinya sudah tiduran di kasur, sudah berbaring, terus memang seperti teknik yang aku ajarkan waktu itu ke Mam, yang pernah aku share di video tentang terapi bicara di rumah. Nah, ini aku terapkan pada saat anakku belajar berdoa. Jadi aku ambil tangannya El, terus aku sebutkan misalnya Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini kita ajarkan per satu kata. Nanti disambung. Nah, ini kita lakukan terus setiap malam, setiap hari. Kalau doa makan ya sebelum makan, kalau doa tidur ya sebelum tidur, kita lakukan setiap hari. El nggak lama sih, kalau nggak salah dalam waktu 1 sampai 2 minggu dia sudah hafal doanya. Walaupun mungkin untuk awal-awal harus dipancing, tapi dia untuk belakangnya itu sudah hafal. Jadi terkadang sebelum tidur, walaupun tidak aku suruh dia untuk baca doa, karena itu sudah habitnya dia, sudah kebiasaan dia, akhirnya dia udah bisa sendiri itu berdoa tanpa disuruh gitu. Jadi kalau udah mau tidur, dia udah refleks kalau misalnya dia akan baca dulu doa tidur sebelum dia tidur. Nah, Mam bisa lakukan ini juga di rumah gitu, dengan metode-metode yang bisa Mam pelajari sendiri. Mam bisa coba-coba sendiri gitu. Yang jelas Mam harus konsisten, lakukan terus. Jadi kalau misalnya satu kali belum bisa, ya besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Karena memang di usia anak kita yang masih golden age ini, itu memang sangat bagus untuk anak kita melakukan hafalan-hafalan itu bakalan cepat nyantol. Jadi jangan khawatir anak kita special need, nggak bisa asal kita memang rajin. Hanya memang setiap anak itu perlu waktu yang beda-beda. Kalau El mungkin 1-2 minggu sudah hafal, ada anak lain yang mungkin 2-3 hari udah hafal, atau butuh 10 hari, 1 bulan. Nah, itu beda-beda. Jadi jangan dijadikan patokan. Yang penting kalau kita konsisten dan tiap hari dilakukan, pasti bisa dan hasilnya akan baik. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Terus dipencet tombol loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sarang eong.